kemuliaan dan manfaat. Doa mulai. Ini pesertanya hadir semua ya. Kelas A, B hadir. Tadi Pak, kelas 20. Bab berikutnya ini terkait dengan terapi cairan dan nutrisi pada pasien anak. Sebenarnya ini juga untuk pasien dewasa, tapi kalau pasien dewasa itu lebih mudah. Lebih mudah maksudnya karena dosisnya sudah dosis lazim, tapi kalau pada anak itu ada penyesuaian dosis karena masa tubuhnya berbeda dengan orang dewasa, jadi dosisnya ada pengaturan di situ. Nah, makanya ini diberikan apa materi yang untuk anak karena sebetulnya pengkondisiannya lebih apa istilahnya lebih butuh perhatian dibanding ini juga ada buku tentang apa cairan parenteral nutrisi terapi. Tapi kalau buku sekarang udah nggak itu ya, nggak lazim, enakan dibuat PDF. Oke. Sebetulnya apa fungsi nutrisi parenteral pada pasien yang sedang sakit? Ya. Pertanyaannya gini, kalau orang sakit itu faktor yang berpengaruh apa? Orang sakit itu biasanya karena ada ketidakstabilan hormonal, ada inflamasi, ada kelebihan apa namanya elektrolit, ada kekurangan elektrolit, ada gangguan keseimbangan apa elektrolit, juga ada faktor-faktor lain yang memicu terjadinya malfungsi organ, terutama pada apakah hati, ginjal, paru, jantung, SSP, susunan saraf pusat, dan lainnya itu. Sehingga nanti menyebabkan muncul itu faktor utamanya apakah karena kodratnya demikian atau bisa dipicu karena adanya kekurangan nutrisi, kekurangan gizi, kekurangan vitamin, atau eh, kekurangan karbohidrat dan seterusnya yang nah itu dua hal yang mesti menjadi kajian ya karena apa karena eh, apakah apakah setiap orang sakit itu membutuhkan obat. Nah, makanya kalau di dalam standar asesmen pasien kalau masuk rumah sakit, yang pertama dinilai dulu ya, jadi gizinya itu dilihat dulu apakah kondisinya ini mengalami gizi buruk, umpamanya dia sudah tirabaring lama ya, diberi obat terus tapi gizinya tidak diperhatikan, asupan makannya kurang, jadi badannya sementara Anda tahu kalau obat kalau yang berikan efek hanya berkaitan dengan apa? Sementara yang tidak berkaitan dengan reseptor itu bebas. Bebas itu maknanya apa? Bebas tidak terikat oleh resep.
akibat Bapak mohon maaf, suaranya apa terputus-putus, dia Pak. memberikan efek toksik. Karena itu penting untuk diperhatikan ini, Pak. Jaringannya nggak stabil. Suaranya jelas nggak? Kalau sekarang jelas, Pak, tadi putus-putus, jadi nggak kedengeran jelas, jadi terpotong-potong. Ya karena jaringannya. Jadi kalau dia disebabkan karena penyakit, penting untuk diketahui bahwa status gizi itu dapat membantu proses kesembuhan, minimal mempercepat kesembuhan. Berapa persen itu? Bisa sampai 40 hingga 50%. Jadi tidak melulu karena obat untuk meningkatkan kesembuhan. Tapi penting untuk mencukupi nutrisinya. Karena nutrisi itu bisa memperbaiki struktur jaringan tubuh, struktur organ, dan lain-lainnya di seluruh tubuh ini. Kemudian dengan adanya nutrisi yang cukup, itu proses recovery, recovery berarti apa? Regenerasi sel ya, regenerasi jaringan, penutupan luka kalau dia tersayat, terus apa lagi? Mempercepat proses fibrinogen atau terjadinya penutupan apa perdarahan ya, atau apa mempercepat proses inflamasi ya. Nah, gitu. Nutrisi itu penting. Atau pada bayi memang nutrisi ini dipakai untuk proses pertumbuhan. Kalau dia kurang gizi ya jadinya malahnya. Atau kalau dia penyakitan ya berarti tidak akan apa penyakitnya itu bisa mengganggu proses pertumbuhan badannya. Kemudian dalam kebutuhan nutrisi itu tidak hanya parsial, tidak hanya satu kali pemberian, enggak. Tapi nutrisi itu ya selama hidup. Kalau di dalam rumah sakit berarti selama 24 jam dia harus continuous di report, diperhatikan ya, kebutuhannya. Dihitung makanannya habis apa enggak yang disiapkan oleh gizi, kemudian apa eh, dietnya sudah sesuai apa belum, jumlah karbohidratnya sudah cukup apa belum. Nah, itu mesti apa diperhatikan seluruhnya dalam kisaran 24 jam perawatan sehingga seluruhnya menjadi termonitor ya. Kemudian farmasi kalau berpikir tentang TPN, TPN itu berarti total parenteral nutrition yang diberikan secara intravena. Lalu apa kepentingan farmasi? Farmasi pentingnya itu adalah mampu nggak menyiapkan obat dalam bentuk injeksi intravena. Itu tantangannya ya. Bisa enggak? Apa risikonya kalau diberikan intravena? Kalau risiko diberikan intravena kan kalau tidak sesuai standar dan tidak steril artinya disiapkan dengan tidak prepare malah berisiko obatnya terkontaminasi ya. Kalau terkontaminasi nutrisinya andaikan dia adalah apa lipid dalam bentuk cair terkontaminasi dari debu, dari udara lingkungan, ya maka akan tumbuh jamur, tumbuh spora, tumbuh bakteri di situ dan kalau diberikan malah berisiko menyebabkan infeksi sistemik atau sepsis. Ya. Lalu yang penting lagi diperhatikan apakah nutrisi yang diberikan itu menjadi suplemen penunjang atau menjadi nutrisi terapi. Nah, contohnya pada bayi, ASI atau air susu ibu ketika bayinya neonatus masih membutuhkan ASI itu sebetulnya terapi apa supporting? Kalau dia terapi berarti takaran dia sebagai penunjang maka diukur sebagai kebutuhan yang harus diberikan sesuai dengan jadwal pemberiannya dalam 24 jam. Artinya apa? Untuk kebutuhan nutrisi ini tidak bisa determinasi
determinasi ya nih kan 3 kali atau 1 kali gitu enggak. Karena ini sebagaimana kebutuhan asupan gizinya. Suaranya jelas nggak? Atau terputus-putus? Jelas Pak, tapi sedikit terputus-putus, tapi masih terdengar. Ya. Nah, coba perhatikan dalam masa tubuh bayi. Kalau dia bayi dalam kondisi apa neonatus, hampir 80% itu isinya adalah dalam bentuk apa plasma atau cairan, cairan darah, cairan plasma. Karena lipidnya belum ada, belum terbentuk jaringan lipid di tubuhnya. Tapi kalau sudah masuk di 1 tahun, itu mulai terbentuk jaringan lipid karena sudah ada asupan karbohidrat ya. Karbohidrat itu gula, gula dari susu, terutama susu formula itu bisa dikonversi kalau disimpan dalam bentuk apa namanya dalam bentuk lemak ya. Kalau dewasa itu antara 50 sampai 60% itu cairan, sisanya adalah jaringan lemak atau adipose. Kalau lansia ya sama aja ini. Ya. Jadi karena masa otot mulai penurunan dan seterusnya maka cairan tubuhnya antara 45 sampai 50%. Nah, yang penting untuk diperhatikan adalah kapan mulai dibutuhkan cairan intravena. Ketika bayi itu mulai tidak bisa diberikan, apakah minum ASINya dalam 24 jam itu konstan atau bisa diberikan gitu. Kalau tidak, maka harus mulai dihitung ini. Kalau bisa, oh ini sudah 24 jam belum minum ASI, belum bisa. Berarti harus mulai dipikirkan. Maka biasanya langkah pertama adalah menyiapkan sediaan karbohidrat dulu, dextrose, bisa dextrose 10%, dextrose 10%, yang sediaan 500 mili boleh. Atau kalau dianjurkan yang 40 dimasukkan dalam yang ditambahkan di 5% ya. Dalam 100 mili juga bisa. Dengan kebutuhan 60 mili per kilogram berat badan per hari. Kalau usia bayi itu lebih dari 5 hari, maka jumlah cairan dapat dimulai dari 120 mili per kilogram berat badan per hari. Gitu ya. Pertanyaannya ini berarti kan bayi-bayi yang prematur ya, yang masuk di inkubator biasanya. Nah, perlu diingat bahwa cairan tubuh itu kebutuhannya bisa ditingkatkan secara ekstra ya. Apabila ini, apabila eh, pasien anak atau bayi itu mengalami peningkatan laju pernafasan. Jadi apa namanya respirasi rate-nya meningkat. Ya. Lalu pasien bayi tersebut mengalami demam. Ya. Demam. Kalau suhu normalnya adalah 37, maka lebih dari 37, 1%, maka dia perlu penambahan 12%. Kenapa? Karena biasanya demam itu diikuti dengan kompensasi tubuh. Dia akan menurunkan apa suhu dengan cara di seluruh pori-pori akan apa terstimulasi untuk mengaktifkan kelenjar keringat. Akibatnya apa? Kalau kulitnya juga banyak keluar itu. Makanya isi kombinasi dengan penambahan 12% setiap peningkatan 1 derajat suhu. Andaikan suhu normalnya 37, kalau naik jadi 38, berarti ditambah 12%. Nanti dicek lagi, ternyata kok naik sampai 39, 40. Nah, berarti harus dihitung konversinya. Tapi ingat, dilihat lagi balan diuresisnya. Karena kalau terlalu banyak cairan di dalam tubuh juga bahaya. Karena kalau over volemic, maka menyebabkan beban jantung nanti. Jantungnya jadi beban untuk pompa darah sirkuler. Itu bisa berbahaya juga jadi serangan jantung nanti.
masalahnya karena jantungnya jadi bengkak atau udem. Ini terutama juga pada bayi-bayi yang mengalami gangguan di ginjal untuk clearance maupun untuk BAK ya, buang air kecil. Lalu pada lingkungan yang panas keringat karena ruangan apa BPJS jadi nggak ada AC. Nah itu juga perlu dipikirkan terkait dengan keluarnya apa eh, aktivasi kelenjar keringat karena lingkungan yang andaikan suhunya di atas 30 gitu, sampai 32 panas banget itu. Padahal suhu normal yang suhu ruangan terkendali itu di bawah 25 harusnya ya, itu yang suhu sejuk. Lalu adanya luka pada kulit. Kalau luka kulitnya terbuka, andaikan luka bakar gitu, itu mengalami penguapan itu si apa plasmanya. Jadi bisa saja ini juga mengalami apa gangguan cairan ini. Bisa saja cairannya cepat keluar dan rembes terus, plasmanya rembes terus dari mukosa kulit yang terbuka. Dan itu bisa berisiko kehilangan cairan dan kalau cairannya kurang dari 30% ya bisa saja shock karena jantungnya jadi mompa angin aja. Jumlahnya nggak tersirkulasi ke seluruh tubuh. Atau karena dia diare atau poliuri jadi sering BAB atau PAK sering. Itu juga bisa berisiko mengalami penurunan cairan tubuh atau elektrolit hilang ya. Lalu kalau diturunkan kebutuhannya jika mengalami hipotermia, jadi suhu tubuhnya itu turun di bawah 37. Ini ada dua kemungkinan untuk hipotermia itu. Hipotermia itu bisa karena hipotalamus nggak mampu mengkoordinasi stabilisasi suhu di susunan saraf pusatnya, atau juga bisa karena penyakit lain ya, umpamanya keganasan atau post kemoterapi juga bisa hipotermia. Jadi suhunya malah turun. Nah, antara naik dan turun itu risikonya sama ya, dua-duanya juga berbahaya ya. Tidak normal berarti kan. Atau karena kelembaban sangat tinggi, jadi bisa jadi karena apa sirkulasi udara atau memang di zona yang suhunya dingin ya, kayak di daerah Bogor itu yang memang suhunya sejuk dan itu diikuti dengan kelembaban tinggi. Atau memang di negara benua atau Eropa ya, yang memang suhu dingin gitu. Nah, itu juga perlu diperhatikan untuk kebutuhannya. Karena ini berarti kan dehidrasi tidak terjadi ya justru, karena kan dingin suhunya. Atau oliguri atau anuri, jadi mengalami gangguan pada clearance, jadi bisa saja karena gagal ginjal gitu ya. Tidak keluar apa urinnya. Atau karena retensi cairan, gagal ginjal, gagal jantung. Ini juga perlu dikurangi karena kalau tadi hipervolemik atau kelebihan cairan di tubuh itu juga berbahaya menjadi beban buat jantung untuk mensirkulasi ke seluruh jaringan tubuh. Nah, perlu diperhatikan yang paling apa krusial dari sediaan yang dibuat adalah tentang osmolarisasinya. Jadi osmolarisasi itu adalah kesesuaian apa namanya cairannya dengan plasma ya, plasma. Kenapa? Kalau dia terlalu hipertonik, jadi terlalu keasaman tinggi ini atau ukurannya terlalu besar, itu bisa saja mengiritasi dinding pembuluh darah. Akibatnya apa? Jadi plebitis. Plebitis itu satu kondisi di mana terjadi rembesan atau terjadi kebocoran cairan yang diberikan atau cairan elektrolit atau cairan obat atau cairan nutrisi yang lain yang diberikan melalui vena perifer maupun sentral. Rembesnya kemana? Rembesannya adalah ke jaringan sekitar site port injection. Jadi di sekitar jaringan tempat diinsersinya
atau dipasangnya eh, apa kateter ya, baik itu kateter wing, needle ataupun CVC. Kalau CVC-nya bocor terus rembes terus itu malah bahaya kalau diabetes di sekitar jantung. Nah, itu bisa saja merusak jaringan jantung ya, bisa menimbulkan kematian tuh. Tapi kalau diabetes yang di perifer, andaikan di tangan, kena di tangan itu bisa saja jaringan di sekitarnya nekrotik. Nah, itu pada bayi bisa sangat ekstrim. Kenapa? Karena jaringan bayi itu belum matur ya, imatur. Jadi dia belum sempurna terbentuk dan itu sangat sensitif. Bisa gampang terjadi plebitis. Kalau sudah plebitis, pemulihannya jadi lebih berat lagi itu. Ya. Nah, diharapkan osmorisasi cairan untuk infus perifer itu antara 700 sampai 900 miliosmolaris per kilogram. Kalau untuk cairan sentral, sentral itu berarti diberikan melalui vena yang ada di otot jantung ya. Langsung dipasang di CVC di vena jantung ya, jadi langsung masuk di jantung. Bisa lebih dari 90 miliosmolarisasi per kilogram. Untuk plasma, normalnya itu antara 282 sampai 295 miliosmolasi per kilogram. Ini plasma. Jadi toleransinya bisa sampai 3 kali ya, 3 kali dengan plasma ini. Kalau sesuai dengan plasma ya lebih bagus lagi. Sesuai, sesuai dengan plasma itu contohnya apa? Contohnya adalah NaCl 0,9 itu persis itu sama dengan plasma ya. Nah, berikutnya terkait dengan eh, pemberian nutrisi secara intravena itu dapat diberikan pada individu yang tidak dapat menerima asupan secara oral atau enteral. Jadi ingat kalau pasiennya itu tidak bisa diberikan nutrisi secara oral atau enteral, maka harus dipikirkan intravena. Oral enteral itu contohnya gimana? Oral tuh bisa dengan asupan makanan ya melalui mulut ya. Tapi kalau enggak bisa pakai apa NGT, nasogastrik gitu, kateter atau sonde ya bahasanya. Biasanya di jus dalam bentuk bubuk apa jus ya cairan jadi di blender terus dimasukkan dengan kateter tip yang 50 itu terus dipompa melalui NGT nasogastrik tube dipasang di hidung gitu sampai ke lambung ya. Terus nanti didorong pelan-pelan. Nah, itu dihitung. Kalau seperti itu juga nggak bisa karena ada gangguan apa pasca operasi atau yang lain, nah, boleh dipikirkan secara intravena atau dikombinasi ya. Jadi awal dipikirkan itu dengan intravena, setelah itu bisa dikombinasi dengan NGT. Kalau sudah pemulihan bagus, bisa menggunakan oral, nanti diganti dilanjutkan dengan oral karena pemberian nutrisi yang paling bagus itu adalah melalui oral. Maknanya apa kalau melalui oral? Maknanya kalau melalui oral berarti semua fungsi organ pencernaan bisa berfungsi dengan baik. Artinya kalau lambung itu nggak pernah kena asupan makan itu juga bahaya ya. Karena berarti asam lambungnya tidak pernah dikondisikan pencernaan makanan secara baik. Akibatnya apa? Yang dicerna bukan makanan nanti. Apa namanya jaringan lambung yang kena itu jadi iritatif jadinya ya. Makanya dengan pemberian oral itu dianggap paling paling alami dan itu dapat memulihkan fungsi pencernaan secara normal. Karena bagaimanapun pemberian sel intravena itu hanya temporer, tidak kontinus umur hidup ya, kan itu hanya untuk perawatan di rumah sakit aja. Ya, sesuai dengan diagnosanya biasanya. Kemudian perlu diingat bahwa pemberian secara intravena itu tadi bisa mengganggu metabolik karena bebannya ada di ginjal juga ada di
apa namanya jantung ya. Karena apa? Karena bayangkan lipid, karbohidrat itu harusnya bisa dicerna melalui pencernaan usus, terus tiba-tiba langsung diinjeksikan. Itu kan berarti dalam bentuk utuh itu. Ya, itu bisa mengalami perubahan metaboliknya. Contohnya apa ya? Jadi hiperglikemi dong. Jadi hiperlipidemia langsung itu. Nah, itu berbahaya kalau udah begitu ya. Atau infeksi karena terkontaminasi ya. Atau komplikasi mekanik. Contohnya apa? Ya karena beban jantungnya terlalu berat, jadi jantungnya berhenti, nggak bisa berdenyut lagi, nggak kuat itu. Bisa saja begitu. Atau karena ada ketidakstabilan fisikokimia pada obatnya sendiri ya. Atau terjadi apa pengendapan. Nah, kalau pengendapan diberikan nanti jadi emboli ya. Kalau emboli mati kalau tersumbat itu apa pembuluh darahnya. Fisikokimia yang paling ekstrim itu kalau antara vitamin C injeksi dicampur dengan asam amino. Nah, gitu. Apa yang terjadi itu? Kalau vitamin C itu kan sifatnya oksidatif ya, sebagai oksidator ya vitamin C itu. Jadi kalau Anda campur dengan andekan apa protein gitu, kalbamin atau kabifen atau kalbamin atau kabifen atau apa asam amino yang lain, akibatnya apa? Asam aminonya teroksidasi. Bahasanya jadi matang itu, masak itu, kayak direbus saja. Kalau sudah begitu ya rusak nanti. Jadi berubah warna yang harusnya jernih, bisa berubah warna jadi coklat, lama-lama jadi hitam itu karena terjadi kerusakan pada asam amino akibat oksidasi oleh vitamin C. Makanya sediaan vitamin C injeksi seharusnya tidak boleh dicampur dengan sediaan nutrisi yang lain, terutama pada sediaan asam amino maupun lipid, ya, lipid intravena. Nah, ini sebetulnya bisa diminimalisir dengan prosedur pembuatan yang baik ya. Dengan cara apa? Ya membuat aseptic dispensing ya, tempat pencampuran obat secara aseptik gitu. Kemudian perlu diingat bahwa nutrisi parental itu akan memberikan efek yang bagus ya, ketika ada indikasi, ketika ada indikasi. Apa indikasinya? Indikasinya biasanya karena dia intake-nya kurang, kemudian ketika dihitung masa tubuhnya mengalami penurunan dan dia perlu mendapatkan segera nutrisinya karena kalau enggak berarti akan memperburuk kondisi luka, akan memperlama recovery dan seterusnya. Sehingga kalau diberikan secara intravena bisa cepat recovery-nya, terutama apa? Terutama kebutuhan-kebutuhan protein standar, albumin itu ya, albumin utamanya. Albumin itu kalau dalam klinis itu berfungsi sebagai menjaga tekanan onkotik namanya. Tekanan onkotik pada eh, antar sel ya, antara cairan plasma di luar sel dengan konsistensi sel. Artinya kalau albuminnya kurang dari 2, bandingkan 1,5 gitu, itu plasma bisa langsung masuk ke dalam intrasel. Akibatnya apa? Selnya itu akan bengkak. Kalau sel bengkak, sel-sel bengkak semua, maka nggak akan bisa melakukan apa-apa selnya. Akibatnya kalau bengkak itu apa? Jadi jaringannya udem, ya. Kakinya bengkak juga, bengkak semua. Kalau sudah begitu, kalau dibiarin lama ya jadi pembusukan jaringan. Karena tidak ada sirkulasi makanan dan seterusnya akibatnya apa? Jaringannya jadi mati. Nah itu bahaya. Makanya eh, semacam albumin, karbohidrat, elektrolit itu sangat diperlukan karena itu adalah fungsi standar dari fisiologis normal tubuh. Oleh karena itu, yang perlu diingat lagi tapi adalah bahwa pemberian PPN secara intravena melalui akses intravena itu memiliki risiko yang tinggi di samping juga manfaatnya tadi. Terutama juga kaitannya dengan dosisnya juga harus benar ya. Lalu disiapkannya secara aseptik, lalu obatnya yang dicampur atau nutrisi yang dicampur tidak mengalami interaksi seperti tadi.
antara vitamin C dengan asam amino umpamanya itu nggak boleh dicampur atau obat-obat lain memang diketahui tidak mengalami interaksi secara farmaseutis ya. Kemudian perlu diingat penyiapan obat secara intravena itu biayanya juga lebih tinggi ya. Kalau dibuat puyer kan gampang, tinggal dipuyer. Tapi kalau dibuat eh, campuran kan harus steril, harus stabil ya. Maka biasanya tempat pencampuran juga sendiri jadi butuh biaya. Lalu pasien-pasien itu memang dikhususkan yang terutama yang apa di ruang-ruang intensive care seperti di apa ICCU, ICU, NICU atau PICU, neonatus intensive care atau pediatric intensive care, ya, PICU, NICU atau untuk terapi-terapi yang pasien-pasien untuk kondisi terabaring lama karena dia kena apa namanya kena sepsis atau gangguan kesadaran itu ya karena dia tirabaring lama bayi sama bayi yang sedang mengalami apa eh, prematur terus mesti dirawat selama 6 bulan di inkubator. Nah itu juga perlu dipertimbangkan kalau intake oralnya nggak bagus maka boleh diberikan secara intravena. Tapi pertanyaannya pakai intravena yang diberikan tuh aman apa enggak? Ini risiko-risiko yang harus dihindari. Sehingga apa? Yang perlu dilakukan adalah menilai status gizinya dengan cara menggunakan alur seperti ini ya. Pertama kalau ditanya ini tentang fungsi dari GI tract atau gastrointestinal tract atau jalur pencernaan ya. Berfungsi apa tidak? Kalau dinyatakan masih berfungsi, ya sudah, berikan secara oral ya, berikan secara oral. Tapi kalau tidak berfungsi, maksudnya dia kalau diberikan secara oral muntah terus. Diberikan secara oral malah diare, diberikan secara oral malah bleeding, itu contohnya. Harus diganti dengan parenteral atau intravena. Kemudian dicek nanti. Setelah dinyatakan oke, maka dicek nanti. Kalau memang dari fungsinya normal, tidak ada keluhan khusus, maka boleh dilanjutkan ke makanan oral. Tapi kalau ternyata ada apa risiko, ternyata setelah diberikan secara oral terus muncul keluhan diare dan muntah, maka nanti boleh dipikirkan untuk diubah ke sini ke parenteral ya. Kemudian kalau eh, ternyata diberikan yang bagus, nanti bisa ditingkatkan lagi makanan yang lebih kompleks. Mungkin awalnya bisa dengan asupan model bubur atau cairan ya. Nanti kalau sudah bagus, nanti di masanya dipadatkan supaya fungsi GI tract-nya normal ya. Karena tidak melulu pemberian dengan kondisi lembek atau bubur itu juga menolong karena adaptasi dari GI tract juga perlu dilakukan. Karena kalau makanannya diberikan lembek terus nanti dia nggak bisa mencerna secara normal gitu ya. Tapi kalau dia dari awal dinyatakan tidak bisa diberikan secara oral, maka harus diberikan dengan intravena dulu. Tapi tadi TPN ya. Tapi nanti terus dianalisa ini karena tidak selamanya diberikan TPN. Kalau nanti sudah fungsinya normal, GI tract-nya maka langsung diganti melalui pemberian asupan secara oral ya atau sonde atau bisa saja nasogastrik menggunakan NGT. Nah, yang penting lagi karena fasenya kompleks seperti ini, maka harus melibatkan seluruh tenaga kesehatan di rumah sakit, dokter, apoteker, terutama farmasi klinik yang ada di ward, itu yang menganalisa berapa atau kebutuhannya atau teknik pencampurannya ya. Kemudian perawat nanti yang akan berikan obat atau ahli gizi nanti yang akan asesmen kebutuhan gizinya, karbohidratnya butuh berapa, proteinnya butuh berapa ya. Lalu berikutnya terkait dengan tahapan pemberian nutrisi, ini bisa dinilai terhadap status nutrisi pasien, kemudian nanti dihitung kembali kebutuhan cairan nutrisinya. Lalu yang penting lagi ditentukan cara pemberiannya, pilih sediaan nutrisinya, lalu dilakukan pemantauan. Ya. Nah, untuk menilai status nutrisi harus diketahui dulu
tentang status gizinya. Apakah pasien itu obes atau gemuk atau overweight atau normal atau gizi kurang atau gizi buruk. Yang dihitung apa? Berat badan dibagi tinggi badannya. Kalau berat badan, tinggi badan itu ternyata eh, lebih dari 120%, maka dianggap dia adalah obes. Kalau 100 sampai lebih dari 110%, maka overweight. Kalau antara 90% ketemunya 90 angkanya itu normal. Kalau 70 sampai 90 dianggap gizi kurang. Kalau gizi buruk kurang dari 70. Anda punya berat badan 60 dibagi tinggi badan. Berapa tinggi badannya? 158. Ketemunya berapa? Coba dihitung dulu. Coba dihitung dulu. Tadi berapa? Berat badannya, berat badannya 60. Tinggi badannya 100, berapa? 100 berapa? 158. Berapa hasilnya? Ketemu. BB sama dengan 60 kilogram. PB sama dengan serat kali buku bahasa 58 ya. Berapa? Berapa ketemunya ini? Sama dengan 60 dibagi 0,38 Pak. 0,38. Ini ya statusnya ini. 0,38 itu berarti normal ya. Plus 2 minus 2. Tante mau telepon, katanya oh nggak bisa. Bisa. Iya, itu ke rumah. Telepon mama, mama suruh kesini info. Iya, iya. Nanti ditelepon. Iya, ya. Lagi ngajar gitu. Plus minus. Plus minus 2. Kalau kalau lebih ya, ini normal kalau itu ya. Kemudian berikutnya, untuk kebutuhan nutrisinya, itu yang pertama adalah dilakukan screening. Harus melalui proses yang cepat sederhana oleh staf dari rumah sakit, kemudian dinilai metabolik gizi dan ahli nutrisinya ya. Kalau ada dokter gizi klinik, lebih bagus lagi. Kemudian dinilai nanti di hasilnya di situ disebutkan, kemudian nanti dikoordinasikan berapa yang dibutuhkan oleh pasien.
Jadi proses pengkajian nutrisi ini nanti melibatkan tadi ya berat badan pasien. Lalu dicek lagi nanti yang paling pas menggunakan vena sentral atau perifer ya. Karena kalau vena sentral itu juga pemasangannya harus khusus ya. Biasanya melibatkan dokter anestesi karena tidak gampang masangnya ya. Harus menggunakan teknis apa namanya double lumen atau triple lumen atau banyak itu aksesnya. Kemudian dihitung volume cairan yang tersedia untuk TPN, lalu nanti dibuat larutan standarnya. Untuk pasien tersebut butuhnya berapa totalnya selama 24 jam. Kemudian nanti bisa setelah diberikan itu dicek labnya. Apa yang dicek laboratoriumnya? Yang dicek adalah elektrolitnya ya. Yang dicek adalah elektrolitnya, yang dicek adalah albuminnya, yang dicek adalah lipidnya gitu ya. Berikutnya terkait dengan alur layanan nutrisi parenteral ya. Jadi kayak tadi ini sama. Ketika dokter menulis resep butuh peresepannya, butuh parenteralnya. Kemudian nanti dari resep itu farmasi memeriksa eh, kebutuhan nutrisinya apa. Kemudian kalau sudah sesuai, ya sudah nanti dicek stabilitasnya. Artinya stabilitas itu yang diminta apa saja yang dilarutkan obatnya. Kalau dia tadi nggak ada masalah di stabilitas, langsung bisa dilayani stabil. Tapi kalau dokternya minta tadi, andaikan sediaan vitamin C itu Sernevit ditambah dengan asam amino, ditambah dengan lipid, ya maka farmasi harus ngasih tahu. Dokter ini nggak bisa dicek gitu.
Kemudian kalau ada yang tidak sesuai berarti nanti disampaikan terus di apa dikoreksi kalau eh, tidak bisa dicampur berarti dirubah formulanya. Tapi kalau nggak masalah dengan Mg apa KCl ditambah NaCl ditambah lipid, nah bisa diberikan. Kemudian nanti setelah itu disiapkan dan diberikan ke ruangan. Ya. Nah, yang penting lagi nanti dihitung kebutuhan berat badannya eh, per hari itu ya. Antara berat badan disesuaikan dengan kebutuhannya ya. 3 sampai 10 kilogram nanti bisa apa 10 mili per kilogram. Kalau 10 sampai 20 kilogram kebutuhannya bisa untuk kalorinya ya 1000 mili per 50 mili per kilogram per hari untuk tiap antara 11 sampai 20 kilogram. Kalau berat badan 20 kilogram atau lebih, kebutuhan totalnya itu bisa 1500 mili ya. Artinya 500 kesediaannya dalam 500 berarti 3 kolom ya, per hari ya. Nanti bisa ditambah plus minusnya 20 mili per kilogram per hari untuk tiap kilogram di atas 20 kilogram. Jadi kalau 20 kilogram lebih gitu, maka nanti bisa ditambahkan 20 mili per kilogram per hari. Jadi, nah, karena sediaan 20 mili kan nggak ada, maka biasanya ditambahkan yang sediaan 100 mili itu ya, ditambah total. Nah, untuk anak preterm ke prematur itu bisa dikalikan faktor 1,2 eh, ditambahkan yang 2 mili per kilogram per jam di hari pertama, kemudian ditambah 3 mili per kilogram per jam di hari kedua. Ini cairan apa sih sebetulnya? Ini cairan adalah cairan elektrolit ya, NaCl dan cairan 4 mili per kilogram per jam hari ketiga sampai hari ke-12. Sampai ke 12 bulan. Untuk kebutuhan energinya, kalori ya, 0 sampai 1 bulan itu 124 kilokalori per kilogram per hari. Kalau anaknya umur 13 sampai 18 tahun, ingat anak itu batasannya adalah di atas di bawah 18 tahun ya. Kalau masih 18 tahun itu masih dikategorikan sebagai anak. Tapi kalau 18 tahun sudah punya anak, ya berarti sudah dianggap dewasa ya. Ini kan usia 18 tahun. 18 tahun itu kelas berapa? Kelas 2 SMA ya? Iya, 3 SMA. 3. Ini kan 3 SMA sudah punya anak ya, nggak dianggap sebut anak lagi ya. Ini standarnya WHO. Tapi kalau masih dalam asuhan orang tua atau masa sekolah, dianggapnya sebagai batasannya adalah usia 18 tahun. Berarti kebutuhannya antara 30 sampai 50 kilokalori per kilogram per hari. Nah, ini adalah faktor penambah karena adanya risiko lain seperti stres. Karena kalau stres berarti sirkulasinya akan dipercepat. Sirkulasi apa? Sirkulasi plasma, pompa darahnya dipercepat. Jadi butuh tambahan energi ya. Stres. Atau stres juga memicu sekresi apa? Asam lambung ya. Percepat itu. Atau hormon-hormon yang lain. Atau karena demam, ya. Demam, adanya infeksi gagal jantung, operasi besar. Operasi besar itu contohnya apa? Eh, Sesar ya, atau eh, laparoskopi, ya, pengangkatan ovarium, banyak. Tapi kalau sunat itu ya kecil, itu sisi.
atau karena sepsis, sepsis, infeksi sistemik gitu, atau karena trauma, habis kecelakaan umpamanya, terus keluar darah banyak perdarahan, benturan kepala itu, nah itu bisa saja menjadi faktor ini perlu ditambahkan asupan eh, apa kebutuhan dari nutrisinya. Nah ini juga bisa menjadi apa asupan khusus terkait dengan adanya kondisi khusus seperti gagal ginjal atau kelembapan tinggi karena laju pernapasan meningkat atau demam atau hipotermia tadi kecepatan metabolik basal ini dipengaruhi karena adanya apa kesetimbangan asam basah yang eh, tidak stabil atau tidak imbang. Biasanya karena gagal ginjal ini bisa saja atau karena adanya luka bakar ya. Luka bakar tadi kalau kulitnya terkelupas jadi ada eh, rembesan dari plasma dan itu bisa menyebabkan cepatnya hilang plasma, plasma itu hilang ya. Atau hiperventilasi ya. Atau tadi suhu kamar meningkat karena tidak ada AC air conditioner yang menyebabkan apa aktivasi dari kelenjar keringat, kelenjar keringat. Nah, untuk sediaan parenteral sendiri ada golongan trigliserid, jadi ini lemak ya. Kemudian glukosa, lemak cair maksudnya, glukosa, ada asam amino, ada elektrolit, ada elemen-elemen apa? eh, Elemen-elemen penting, elektrolit ya. Kalau elektrolit ini natrium, kalium, kalsium, magnesium, eh, atau apa? Klorida. Kalau trace elemen tuh elemen besar tapi dibutuhkan kayak Fe, besi ya, zinc, mangan, ya, dan seterusnya itu. Untuk kebutuhan sama ini apa energi dari sel. Lalu untuk vitamin A, B, C, D, E dan K atau vitamin D, D ini adalah komponen dari nutrisi parenteral yang disediakan dalam bentuk intravena. Nah, yang menjadi problem adalah biasanya perhitungan dari dosisnya ini. Ada dosis yang kelebihan atau cara pemberian yang kurang tepat ya. Atau memang terjadi komplikasi ya dampaknya. Tadi metabolik apa? Karena si asam andikan glukosa ini kan kalau diberikan secara oral kan ada fase gradasi, fase apa namanya? Kena HCl, kena apa? Pencernaan jadi kadarnya turun atau bisa nanti dibuang melalui feses ya, tidak terserap seluruhnya. Tapi kalau dia diberikan langsung secara intravena berarti kan seluruhnya masuk ke dalam intravena. Jadi akibatnya apa? Gula darahnya langsung seketika naik kan. Sama juga dengan lipid ya, trigliserid. Kan kalau di melalui oral kan ada fase absorpsi, distribusi, metabolisme itu. Jadi bisa di apa? Bisa di ada barir ya, banyak barir. Fase absorpsinya sendiri ada barir. Tapi kalau langsung diberikan secara intravena bisa saja ini langsung memenuhi plasma dan itu bisa menyebabkan eh, gangguan metaboliknya ya. Jadi langsung mengalami apa hipertrigliserid maupun tingginya kadar lemak di dalam darah. Lalu adanya mikroba, berarti pada saat pencampurannya nggak steril, itu juga bisa menyebabkan infeksi ya, sumber infeksi. Atau obat-obat ini ED, trigliseridnya expired, glukosanya ED, asam aminonya ED. Akibatnya apa? Jadi tumbuh media mikroba ya. ED itu berarti expired. Dari pabriknya sudah menyatakan usia ini 3 tahun, tapi lebih dari 3 tahun itu expired date dan itu berisiko ya. Karena yang tahu
produk itu stabil dalam durasi waktu tertentu adalah pabrik pembuatnya. Karena dia sudah melakukan uji banyak hal. Situ. Lalu tidak ekonomis ya pasti karena mahal. Sediaannya ini mahal. Kalau gula itu 1 kilo berapa? 20.000 ya. Kalau glukosa injeksi 20 mili kan 15.000. Padahal dia butuhnya terus-terusan. Nah, lebih mahal pasti. Belum lagi yang asam amino. Kalau Anda beli daging ayam, daging ikan kan sekilo 40.000 ya, ini kan paling mahal. Kalau ini cuma 1 botol 40.000. Padahal dia butuhnya sekitar 25 botol ya. Dia tinggal dikali aja. Jadi lebih mahal pasti. Tapi kalau untuk terapi ya harus diupayakan karena nggak ada pilihan lain ya. Kemudian untuk karbohidrat ini adalah kebutuhan untuk bahan bakar ya istilahnya ya. Untuk kebutuhan energi ya. Biasanya konsentrasinya itu lebih dari 12% bisa diberikan secara vena sentral. Biasanya terdiri dari 1 gram glukosa anhidrat itu setara dengan 3,8 kilokalori atau 16 kilojoule. Kalau dibandingkan 1 gram glukosa monohidrat itu 3,4 kilokalori atau 16 joule. Makanya diberikan anhidrat. Jadi kandungannya lebih tinggi. Tapi tergantung dari kebutuhan pasien ya. Kalau pasiennya itu DM ya boleh diberikan yang glukosa monohidrat aja supaya kebutuhannya lebih eh, sedikit lah supaya ya, tapi tetap dibutuhkan. Lalu dosis awal dapat diberikan dalam kebutuhan 5 gram per kilogram per hari. Nah, untuk bayi yang lebih besar biasanya dimulai dengan 10 gram per kilogram per hari. Besar itu berapa? Kalau ada bayi yang cuma 500 gram, 500 gram. Ya, 500 gram ya. Kalau 1 kilo 1 gram ya. 1000 gram ya. Berarti 5,5 kilo, berarti 500 gram. Usia kira-kira 7 bulan belum matur. Atau bayi yang 3,5 atau sampai 4 kilo. Nah, itu 3,5 ada 3,2. Nah, itu pasti beda ya. Bayi yang lebih gede gitu bisa ditingkatkan proses jumlahnya. Karena kebutuhan kalorinya lebih banyak. Untuk asam amino biasanya diberikan sebagai bentuk injeksi intravena ya. Injeksi intravena asam amino dalam bentuk tunggal atau sediaan campuran. Tapi biasanya asam amino ini tadi karena dia itu sensitif ya dengan sediaan-sediaan yang tadi apa yang oksidatif seperti vitamin C atau yang lain itu. Jadi biasanya diberikan melalui tunggal bentuknya dia. Tidak dicampur maksudnya, tidak campur dengan larutan yang lain. Tapi risikonya berarti harus diberikan namanya YZ. YZ itu jalur infuset yang tidak hanya satu, tapi lebih dari satu percabangannya. Bisa bayangkan ya, pernah lihat nggak? Ada 4 cabang, ada 3 cabang ya, atau ada 2 cabang. Nah, biasanya satu cabang apa diisi lipid, satu lagi diisi asam amino. Nanti ketemu di ujungnya itu, YZ namanya. Tergantung dari kebutuhan pasien, terus kompatibilitas atau ketercampurannya biasanya yang sudah dicampur tuh bisa stabil sama 24 jam. Asal, nah ini pencampurannya menggunakan teknik aseptik di biological safety cabinet gitu. Terus untuk yang asam amino ini tidak boleh terpapar cahaya matahari langsung. Jadi harus dilabeli dengan aluminium foil atau dilabeli dengan apa krep warna gelap ya. Bisa hitam, bisa coklat, yang penting gelap warnanya, kedap. Ini kebutuhannya ya, sesuai dengan usia tahunnya. Nah, untuk lemak sendiri, yang perlu diingat bahwa lemak itu sebetulnya kan tidak larut di air ya. Maka biasanya dibuat dalam bentuk emulsi. Emulsi itu apa?
Emulsi adalah model sediaan farmasi, lemak dilarutkan dalam air, dalam basis air. Emulsi ya. Makanya kalau emulsinya nggak bagus kan jadi ngendap ya. Perlu dikocok dulu ya makanya. Kalau di sirup kan emulsi, makanya sekarang pakainya kan PEG ya. Supaya kalau dulu kan ada di S1 dibuat sediaan emulsi kan di apa di terus diputar gitu lipidnya dalam apa rotasi tertentu maka jadilah emulsi. Tapi kalau sekarang supaya nggak kayak gitu, karena risiko kalau di air ditambah minyak itu ngendap, jadi dibuat larut PEG ya, polyethylene glycol. Terus salah ya, jadi antara PEG, polyethylene apa polipropilen ya, makanya jadi itu toksik ya. Yang keracunan paracetamol tuh kan, dia bukan etilen tapi propilen tapi ya, ya gitu. Karena sediaan tidak ada. Nah, tapi kalau di intravena nggak boleh pakai PEG. Jadi harus dibuat micronized namanya. Nah ini yang bisa ini pabrik ini di micronized. Jadi molekulnya diperkecil terus dimasukkan dalam basis air. Maka dia dalam bentuk cairan lipid. Nah biasanya ini asam linoleat atau asam lemak lain ya. Bisa hewani, bisa nabati, tapi kebanyakan ya hewani ya. Karena kalau nabati kadang nggak bisa diserap lemaknya itu. 1 gram lemak sama dengan 9 kalori. Lipofundin ya mereknya banyak itu. Ini dosis perhitungannya ya, dosis awal tiap hari dosis maksimumnya 3 sampai 4 gram. Kalau anaknya preterm atau imatur, tapi kalau cukup bulan bisa 4 gram, kalau anak bisa 2 gram. Nah, keadaan tertentu yang membutuhkan jumlah ekstra itu karena dia trauma, badan, sepsis tadi ya sudah dijelaskan. Termasuk, nah ini, tirah baring. Jadi dia pasiennya tuh tertidur lama, biasanya ini pasien stroke contohnya ya. Pasien stroke atau tadi pasien neonatus yang apa apa tadi bayi preterm ya atau prematur bayi prematur atau karena mengalami ventilasi mekanik ya sedasi apa habis pakai tindakan sedasi ditidurkan pakai propofol ya atau paralisis karena ototnya nggak bisa koordinasi jadi lemes. Kalau atau hipotiroid berarti eh, bisa menyebabkan tremor pasiennya tremor. Atau karena pasiennya mengalami gagal ginjal. Clearnya jadi terganggu ini. Dihitung berdasarkan orientrogen urin, urin kreatininnya. Ini juga bisa disesuaikan jumlahnya. Nah, untuk elektrolit, tadi ada natrium, kalium, klorida, magnesium, kalsium, fosfat. Ini kebutuhannya sesuai dengan apa usia bayi ya. Kemudian kalau ini cukup bayi, maka diberikan seperti ini. Mili ekivalen meg. Biasanya dibikin 1 mili sama dengan 1 meg supaya gampang. Natrium 1 mili 1 meg. Kalium 1 mili 1 meg. Jadi kalau 2 sampai 8 maksudnya milikilo berarti 2 sampai 8 mili per kilogram per hari gitu statusnya. Kalau dalam bentuk larutan ya supaya gampang itu. Di pabrik sudah dibikin demikian gitu. Contohnya ini kalium ini 1,4 sampai 10 mili kilogram per hari pada bayi prematur. Kira-kira berat badannya antara 500 sampai 2,5 kilogram. Nah, kalau berdasarkan formula dalam kondisi apa bayi, maka biasanya bayi prematur ini paling banyak menerima sediaan nutrisi karena dia tadi dalam fase apa pematangan jaringan tubuh, terus memang kondisinya belum sempurna ya. Jadi perlu di asupan yang betul itu ya.
Lalu biasanya neonatus memerlukan kalori dan protein lebih besar. Kemudian mereka itu membutuhkan dosis individu ya. Karena apa? Karena sesuai dengan berat badannya, ya. Sesuai dengan berat badannya. Kalau pabrik itu kan dipukul rata ya sediaan jadi. Nah, makanya kalau neonatus harus dihitung secara personal. Kemudian untuk peningkatan berat badan lebih baik dengan formula nutrisi parenteral individu. Kalau memang sudah mulai perbaikan berat badannya, berarti bisa disediakan yang pabrikan. Kemudian kemudian individu sesuai kebutuhan individu atau standar. Artinya tidak setiap pasien memerlukan formula individual ya. Bisa saja pasien kalau sudah standar normal gitu bisa pakai yang sediaan jadi itu lebih mudah itu. Lalu yang penting lagi ini harus cek lagi mana yang membutuhkan screening individu maupun yang membutuhkan sediaan jadi. Karena kalau sediaan jadi contohnya yang Klinimik, jadi Klinimik itu pabriknya salah satu industri farmasi itu sudah ada lipid, asam amino, dan cairannya tinggal digulung, krek, gitu. Udah tinggal diberikan. Tuh. Sudah dalam bentuk sediaan 1 liter ya. 1 liter langsung diberikan. Nah itu lebih mudah. Harganya juga 160.000. Apa ini? Tapi kalau yang kebutuhan individu kan dihitung satu-satu terus. Sementara sediaan satu-satu tuh lebih mahal pastinya ya. Sama minum ngambil sendiri, lipid ngambil sendiri, terus elektrolit lain. Berarti berapa banyak botol tuh yang disiapkan. Jadi lebih apa namanya lebih mahal kemudian. Kemudian yang penting lagi adalah menghitung berapa persen dextrose untuk kebutuhan kalorinya. Yang penting lagi nanti antara dosis lipid dan dosis protein itu sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang penting lagi kalau ada kondisi yang tidak sesuai dalam formulasi, nanti farmasi bisa mengusulkan ke dokternya untuk diperbaiki. Kayak tadi tuh, ini tidak boleh dok dicampur antara vitamin C intravena dengan asam amino atau antara klorida atau KCl dengan asam amino umpamanya. Sehingga nanti bisa dipertimbangkan untuk kecapainya jumlah kalori yang cukup dalam pemberiannya. Nah, ini pertanyaannya sebetulnya. Apakah bisa distandarkan nggak formulanya? Artinya dibuat perhitungan standar sehingga nanti bisa dipaketin A, B, C. A isinya ini, B isinya. Bisa nggak? Ya bisa sebetulnya. Kalau memang dokternya itu sudah sepakat bahwa butuhnya itu aja. Contohnya ya KCl dalam D5 dextrose 5%, terus ditambah lagi dengan apa KCl dextrose ditambah sama lipid umpamanya 10 mili per 100 mili. Nah, apakah itu bisa dibuat kesepakatan nggak? Kalau dibuat kesepakatan bisa, ya bisa. Jadi produk A isinya ini. Jadi nanti dokter tinggal sebutin aja. Pasien ini kasih produk A, dibuatin sama farmasi. Nah, gitu. Tapi kalau nggak sepakat, ya beda-beda, ya susah nanti. Jadi banyak banyak kebutuhannya, banyak variannya. Lalu targetnya apa sih sebetulnya? Targetnya ini, perbaikan di fungsi hati ginjal. Lalu hasil laboratoriumnya. Lalu yang penting lagi dosisnya itu disesuaikan dengan kebutuhan pasien secara klinis. Monitoring kondisi klinis, lalu pasiennya stabil ya. Kalorinya juga baik. Lalu sehingga nanti disebutkan di situ
kadar glukosa darahnya bisa diukur dengan baik. Kalau sudah semuanya begitu berarti TPN-nya sudah betul ya. Tapi kalau dikasih TPN ternyata memicu gangguan ginjal, hati, laboratoriumnya mengalami hiper apa glukosa ya berarti mesti harus dicek lagi standar formulanya. Untuk pencampuran TPN ini bisa dibuat dalam bentuk bag. Bagnya bisa beli bag yang ada dari pabrikan atau diakalin biasanya. Dibuat pelarut standarnya. Pelarut standarnya apa? Pakai saja NaCl 0,9 yang 500 tuh. Terus nanti di vakum dikeluarkan setengahnya umpamanya 250. Nanti terus ditambahkan eh, cairan yang lain. Jadi nggak perlu menggunakan bag karena kalau bag itu bagnya sendiri juga sudah lumayan mahal lebih. Lalu setelah itu biasanya yang terakhir ditambahkan dulu jadi gampang berinteraksi dengan yang lain. Jadi tambah. Nah, yang perlu dipertimbangkan lagi adalah adanya interaksi antar obat kalau dicampur jadi satu. Karena TPN itu biasanya dalam satu formulasi, ya. Lalu sebaiknya dalam sediaan TPN itu tidak ditambahkan obat. Jadi kalau TPN ya TPN aja, nggak boleh ditambah obat intravenanya. Contoh ditambah paracetamol injeksi umpamanya, nggak boleh itu ya. Karena kebutuhannya beda. Kalau TPN itu harus habis, sama kayak antibiotik. Atau dapat diberikan dalam kur tertentu. Andaikan titrasi 24 jam gitu. Titrasinya 24 jam. Tapi kalau obat itu kan ada durasi, ada onset. Jadi dia harus diberikan dalam satuan waktu. Karena kadar itu berbanding lurus dengan waktu. Jadi kalau kadarnya eh, makin lama waktunya bisa saja kadarnya makin turun atau pada VD tertentu di T tertentu mencapai maksimum. Nah, itu penting di dalam dosis obatnya karena dia harus memberikan efek segera. Tapi kalau nutrisi kan beda, dia harus dalam kondisi smooth karena dia adalah membantu secara totally fisiologis dalam 24 jam tadi. Ya, kesalahan umumnya ini biasanya karena disiapkan dalam bentuk siap pakai. Jadi kadang tidak kompatibel, ya. Jadi sudah disepakati tadi formula A itu dibuat banyak-banyak. Ternyata dokternya nggak sepakat. Jadi nyisa itu jadi dibuang. Yang penting lagi setelah pemberian nutrisi itu dilakukan monitoring, dicek tanda vitalnya. Terutama adalah apa? Respirasi rate, tekanan darah, ya. Penting. Kemudian dicek lagi berat badannya sebelum dan setelah pemberian. Lalu fungsi ginjal dengan blood urea nitrogen maupun elektrolitnya dicek, kadar glukosa darah juga dicek, lalu SGPT, SGOT sebagai fungsi hepar juga dicek. Nah, untuk peran farmasi ini harus bisa menjamin ya, mulai dari penyiapan, tutup pemberian, lalu metode yang paling baik untuk pencampurannya, lalu monitoring efek samping, toksisitasnya, terus diberikan rekomendasi yang betul kalau ada interaksi antar obat dalam satu formulasi. Makanya salah satu syarat kalau Anda bekerja di rumah sakit itu ada satu pelatihan namanya aseptic dispensing itu mempelajari terkait teknik penyiapannya ini. Harus punya sertifikat yang dinyatakan kompeten bisa mencampur obat, maka harus melakukan pelatihan aseptic dispensing namanya. Nah, yang penting lagi nanti farmasi harus bisa kolaborasi dengan dokternya, dengan perawatnya, dengan pasien. Kalau anak itu dengan keluarga pasien. Karena kalau anak, yang biasanya ada penunggunya, ibunya atau bapaknya atau keluarganya. Lalu harus disesuaikan dengan kondisi klinis pasien, pemberiannya. Kemudian dijamin efektivitas dan keamanannya. Lalu TPN itu untuk menyelamatkan pasien ya, bukan untuk mempercepat kematian. Karena kalau TPN-nya
menimbulkan risiko kematian berarti ada yang salah. Apakah dari pencampurannya, ada perhitungan dosisnya, atau yang lain. Kemudian nomor kontak eh, untuk membuat nilainya lebih ekonomis ya, ini penting. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Pak, saya ingin bertanya, Silakan. un- untuk slide yang agak awal tadi yang tentang eh, nilai berat badan per tinggi badan, Pak, itu nilainya dari negatif 2 sampai 2 yang normal ya, Pak, tadi. Ya, Nilainya negatif itu gimana caranya ya, Pak? plus minus. Tapi itu nanti perhitungannya ada itu. Berat badan ideal, Anda cek berat badan ideal gitu. Perhitungan berat badan ideal, coba dicek. Ideal Oh, body weight, cara ngitungnya gimana? Coba. Jadi situ aja. Yang tadi kayaknya itu disingkat itu. oh ya. Ideal. Hmm.
Guys, kelasnya udah kelar. Tadi bapaknya ngubungin gua. Tadi bapaknya susah sinyal jadi keluar langsung. Absennya Makasih, dikirim ya. Pak. Oke, makasih Rian.